Melihat itu, lekas dia berdiri dan meninggalkan acara itu. Ada, kok bisa ya? Padahal tadi pagi dia berangkat ke sana loh. Tapi sebenarnya ada lagi sih yang buat saya lebih bingung. Karena dia pulang-pulang nangis. Si Kenji mendelik, nangis. Dan karena Mia merasa atas perasaannya ini, dia jadi telah mengkhianati atas nama persaudaraannya dengan masnya. Sedangkan dia pun sendiri nggak bisa membunuh perasaannya itu, jadi dia memilih untuk menjauh. Oh my god. Halo geng, kembali lagi sama Tante Mira. Oke geng, langsung aja geng masuk ke episode 15 Ken Junior dengan judul Lebih Baik Menjauh. Hari ini adalah hari di mana gadis itu akan masuk ke dunia baru. Dunia di mana dia akan dituntut jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena beberapa saat lagi dia akan mendapatkan ijazah alias lulus sekolah. Acara pelulusan itu diadakan di balai sekolah. Selain murid, ada juga orang tua murid yang hadir. Gadis yang mau meninggalkan bangku SMA itu duduk di antara mereka. Semua orang pada senang dengan acara hari ini, tapi tidak untuk gadis itu. Why? Kelopak matanya sayu dengan pikiran entah kemana-mana. Lalu saat matanya lagi menerawang dan melihat ke arah pintu, dia melihat seseorang muncul di sana. Sosok yang saat-saat ini lagi di dalam pikirannya. Melihat itu, lekas dia berdiri dan meninggalkan acara itu. Kenji di dekat pintu celungukan mencari Mia di dalam. Dia hari ini datang menepati janjinya. Ya, anak itu ya pernah janji begitu ya geng ya. Sepertinya adiknya lupa hal itu. Tapi memang kalaupun adiknya ingat, gak mau juga sih adiknya ketemu, ya buktinya itu sekarang dia kabur kan. Yes. Mungkin sepertinya adiknya begitu karena belum siap melihat orang yang membuat hatinya terluka sekarang ini ya. Jadi itu dia belum siap melihat Kenji. Lalu saat Kenji mau menghubunginya, terdengar nama adiknya dipanggil di podium. Kemudian karena berkali-kali oleh MC dipanggil ya, adiknya tidak muncul-muncul. Ya walau heran kenapa adiknya nggak ada. Atas itu akhirnya dia jadi yang mewakilkan adiknya. Sementara itu Mia di rumah menangis sesungguhkan. Dia menangis di kamarnya. Maminya jadi bingung mau nanya ke anaknya gitu, sertifikat kelulusannya mana. Sebenarnya jangankan mau nanya itu ya, dari awal lihat anaknya pulang lalu mengunci diri di kamar, itu aja sudah membuatnya dia bingung. Yes. Ting tong, ting tong, ting tong. Terdengar bel di rumah berbunyi. Mimi berjalan ke pintu dan membukanya. Ternyata tamunya Kenji. Mia ada di rumah, Mami Mimi? Tanya Kenji. Ada. Mimi mengangguk. Ini sertifikat Mia, tadi Kenji ke sana, tapi Mia nggak ada. Jadi Kenji yang mewakilkan Mia mengambilnya. Si Kenji menyerahkan sertifikat di tangannya. Mimi menerima sekaligus mengerutkan dahi. Nggak ada. Kok bisa ya? Padahal tadi pagi dia berangkat ke sana loh. Tapi sebenarnya ada lagi sih yang buat saya lebih bingung. Karena dia pulang-pulang nangis. Si Kenji mendelik, nangis. Iya, nggak tahu itu kenapa. Kenji boleh lihat? Ucap Kenji. Iya, kamu lihat deh. Coba kamu rayu. Suruh buka pintunya, soalnya kamarnya dikunci. Oke, Mami Mimi. Kemudian Kenji masuk dan berjalan ke kamar Mia. Di depan pintu dia mengetuk. Tok 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 tok. Dek. Sontak orang yang ada di dalam kamar ya terkesima sekaligus jadi menghentikan
menghentikan tangis. Ya, Masnya pasti kesini karena pasti tadi jadi mewakilkan dirinya mengambil sertifikatnya. Hanya saja dia lupa, harusnya tadi sebelum dia masuk kamar dia beritahu dulu maminya kalau dia lagi nggak mau diganggu orang. Ya pokoknya Ade sih nggak mau lah terima tamu. Yes. Setelah bangkit dari kasur, Mia melangkah ke arah pintu. Sesampainya dia berhenti di daun pintu tanpa mau membuka pintu. Ya, balas Mia. Kamu kenapa, Dek? Nggak kenapa-napa. Kok nangis? Mia nggak menjawab. Tadi Mas ke sekolahmu, kamu nggak ada. Tapi kata mamimu, katanya kamu ke sana. Si Mia kembali diam. Kamu nggak mau bukain pintu untuk Mas, Dek? Si Mia tetap saja diam. Biar dia sangat dekat dengan adik-adiknya, bukan berarti dia sangat mengetahui mereka, karena ada fase di mana di saat mereka beranjak dewasa ya, sempat berpisah. Jadi sekarang ini dia nggak tahu sepenuhnya tentang mereka, termasuk permasalahan hidup mereka. Biar begitu Kenji nggak putus asa. Kamu lagi ada masalah apa, Dek? Kamu nggak mau cerita sama Mas? Apa sekarang kamu sudah nggak menganggap Mas sebagai kakak? Dengar itu air mata Mia hampir bergulir. Segera dia menengadahkan kepalanya ke atas. Jelas dengan perasaannya ini, itu artinya dia sudah tidak memandang Kenji sebagai kakak, tapi seorang pria dewasa. Namun sebenarnya ya dari tadi pun dia sudah menahan air matanya. Yes. Tentu dengar suara Masnya saja sudah membuat jantungnya berdegup. Dek, panggil Kenji dengan nada sangat lembut, biar adiknya tergugah mau membuka pintunya. Buka pintunya ya, lanjut Kenji. Mas, dia berbicara dengan nada bergetar namun menggantung di udara. Sepertinya dia sedang berusaha kuat menahan air matanya yang kali ini sulit diajaknya kompromi. Akhirnya dia menarik nafasnya dalam-dalam dulu agar ada kekuatan untuknya menuntaskan bicaranya. Mia lagi mau sendiri, bisa nggak Mas tidak ganggu Mia? Kalau dulu saat adiknya masih kecil, pasti kalau ada masalah akan berlari padanya mengadu dan menangis manja. Yes. Kalau sekarang tentu sudah berbeda ya. Dengan umurnya sekarang ini, pasti minta ruang untuk menyendiri. Ya baiklah, tapi nanti kalau kamu sudah siap bicara sama Mas ya, balas Kenji. Mia kembali diam. Dan kali ini diamnya mengartikan dia tidak bilang iya ataupun tidak. Meski dapat respon begitu, Kenji tetap menuruti kemauannya. Ya, akhirnya dia pergilah dari sana. Setelah memastikan tidak ada lagi suara atau aura Kenji di sana di balik pintu, dia membuka pintu dan lekas mencari namanya. Lalu setelah menemukan, dia berlari kecil dan memeluk. Menangis sesungguhkan di pelukan maminya. Mimi sampai terkesima. Tapi atas ini sepertinya dia tahu ada apa dengan anaknya. Hal yang selama ini tak pernah terbersihkan sama sekali di dalam benaknya. Mia nggak mau tinggal di sini, Mi. Mia nggak bisa. Mia harus pergi dari sini, Mi. Mia nggak bisa lihat Mas Kenji. Mia nggak kuat. Mimi, Awang ditemani Ratu. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk mengantar Mia kuliah di Aussie alias di Australia ya, geng. Mereka pergi hanya berempat. Dan sesuai permintaan Mia, kalau hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. What? Tentu ya, jika yang lain tahu pasti bakal protes karena nggak diberitahu kan. Dan takutnya juga jadi ya Kenji jadi menyusul Mia gitu ke sana. Jadi mereka sudah menyiapkan sebuah alasan jika nanti ada yang nanya keberadaan Mia. Yes.
Dari sejak menangis itu, Ratu sudah mengetahui adiknya menyukai Mas mereka. Malah besoknya mereka saling curhat. Ya, curhat tentang perasaan mereka masing-masing gitu, geng. Tapi dari curhat itu, akhirnya Ratu menyadari kalau ternyata dia hanya posesif saja ke Mas mereka. Tidak seperti adiknya yang sangat frustrasi sekali atas perasaannya. Ya, dua anak itu sudah tahu ya tentang perasaan apa yang menyelimuti mereka selama ini ke kakak tertua mereka. Dan karena Mia merasa atas perasaannya ini, dia jadi telah mengkhianati atas nama persaudaraannya dengan masnya. Sedangkan dia pun sendiri nggak bisa membunuh perasaannya itu, jadi dia memilih untuk menjauh. Oh, so Karena sad. itu dia memutuskan untuk kuliah di sana. Oh my God. Tak lama mereka tiba di bandara. Sebelum masuk ke pintu kedatangan penumpang, Mia pamitan dulu. Jaga diri kamu baik-baik ya nak di sana. Mimi mengucap dengan menahan air mata. Tentu ini pertama kali baginya ya berjauhan dengan anaknya. Apalagi mengingat anaknya ya seorang anak yang manja kan. Tapi apa boleh buat, demi kebaikan semua pihak, dia harus rela menerima keputusan anaknya dan melepas anaknya mandiri. Yes. Iya, Mi. Mia membalas dengan derai air mata. Anak itu nggak bisa menahan air matanya, geng. Lalu Awang mendekat dan memeluk hangat anaknya. Maafin papi ya, maafin mami juga ya. Kamu sampai jadi begini. Iya ya. Hal ini kan hal yang luput lah dari pikiran mereka ya sebagai orang tua ya. Kalau tidak saudara itu ya bisa jatuh cinta. Yes. Singa membalas dengan bersuara lemah dan mengamuk kecil. Lalu Ratu maju. Dia nggak mau ketinggalan, ikut juga memeluk. Namun dia tidak berkata apa-apa ya, hanya menangis saja. Karena semua orang memeluk, akhirnya maminya pun turut memeluk. Sebenarnya tadi dia ingin memeluk, geng, hanya saja dia mau berusaha kuat gitu loh di depan anaknya. Makanya tadi dia bicara sambil menahan air mata. Kemudian dengan hati bersedih, mereka melepas kepergian Mia yang berjalan masuk ke dalam. Nah itu dia geng, episode 15 Ken Junior ya. Jangan lupa geng untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke geng, terus dukung gue ya geng ya. Oke geng, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.